Pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai dokumen pendukung bahan. Nah, di sini ada dua kategori dokumen pendukung bahan, yaitu dokumen pendukung bahan yang utama dan dokumen pendukung bahan lainnya. Dokumen pendukung bahan di sini menjadi acuan bagi para pendamping PPH bahwa untuk bahan-bahan yang kritis. Jadi untuk bahan-bahan yang kritis perlu ada dokumen pendukung bahan agar bahan tersebut bisa diajukan sebagai bahan pada proses produk halal. Nah, di sini kategori 2 dokumen ini sebenarnya diklasifikasikan berdasarkan apa? Jadi proses pengajuan sertifikat halal ada yang secara self-declare, yaitu untuk usaha mikro dan kecil, dan ada secara reguler, yaitu untuk skala menengah dan ke atas. Nah, dokumen pendukung bahan yang digunakan pada proses pengajuan sertifikat halal secara self-declare hanya menggunakan dokumen pendukung bahan yang utama saja. Nah, di sini yaitu adalah sertifikat halal. Sedangkan dokumen pendukung bahan lainnya itu digunakan untuk bahan pada proses pengajuan sertifikat halal secara reguler, yaitu untuk skala menengah hingga skala atas. Nah, itu kita tinjau satu-satu. Yaitu dokumen pendukung bahan yang utama yang digunakan adalah sertifikat halal. Itu ada sertifikat halal dari MUI, dari BPCPH, dan lembaga lain yang diakui oleh BPCPH dan MUI. Sedangkan gimana nih dengan dokumen pendukung bahan lainnya? Apakah pendamping PPH memerlukannya juga? Untuk pendamping PPH itu tidak memakai dokumen pendukung bahan lainnya ini, akan tetapi hanya perlu tahu bahwa ada dokumen pendukung bahan lain yang digunakan untuk mendukung bahan dan menyatakan bahwa bahan tersebut yaitu bahan yang halal atau tidak haram. Nah, di antara dokumen pendukung bahan lainnya ini adalah spesifikasi dari bahan, bagan alir proses atau flow production proses dari bahan, certificate of analysis atau COA dari bahan, kemudian surat pernyataan kehalalan dari bahan, kemudian laporan analisis, hasil analisis laboratorium, juga bisa dinyatakan sebagai dokumen pendukung bahan. Kemudian Material Safety Data Sheet atau MSDS juga menjadi salah satu acuan sebagai dokumen pendukung bahan. Nah, kemudian ada juga kuesioner halal dari bahan. Nah, kita masuk ke dalam sertifikat halal. Nah, sertifikat halal ini merupakan pernyataan tertulis kehalalan suatu produk dari BPCPH berdasarkan Fatwa Ulama Indonesia atau MUI dan masih berlaku. Jadi, sertifikat halal yang masih berlaku bisa digunakan sebagai dokumen pendukung bahan. Selain itu, sertifikat halal dari lembaga lain harus diakui oleh BPCPH dan MUI. Dan daftar sertifikat halal bisa dilihat di website LPPOM MUI, yaitu www.halalmui.org. Nah, di sini bisa dilihat bahan-bahan mana saja yang masih berlaku sertifikat halalnya. Dan jika bahan tersebut masih berlaku sertifikat halalnya, itu bisa dijadikan sebagai bahan dalam proses produk halal. Ini adalah contoh dari sertifikat halal MUI, sertifikat halal dari BPCPH, dan dari sertifikat halal dari lembaga lain. Nah, sekarang kita juga tahu ada sebut sebagai bagan alir proses dan surat pernyataan. Nah, bagan alir proses itu apa? Yaitu tahap demi tahap dari proses produksi yang menunjukkan semua bahan yang digunakan, baik itu bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Nah, tahap-tahap ini perlu diidentifikasi juga nih, tapi ini biasanya dipakai hanya auditor halal saja ya, tidak oleh pendamping PPH. Jadi ada misalnya kita punya contoh bagan alir proses dari sweet whey atau laktos. Nah, ini bagaimana? Yaitu dari susu, kemudian ditambahkan enzim, dilakukan pengasaman, kemudian dia akan menjadi cheese, kemudian dia akan menjadi whey, kemudian dia dipisahkan. Nah, nanti diseparasi lagi. Nah, ini diagram alir dari atau tahap demi tahap dari proses produksi ini bisa dijadikan sebagai dokumen pendukung bahan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai surat pernyataan. Nah, surat pernyataan adalah surat pernyataan mengenai kehalalan bahan. Ini adalah contoh dari surat pernyataan. Di sini dijelaskan bahwa bahan-bahan tersebut mengandung jenis tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti itu. Jadi dan ini bisa dijadikan sebagai acuan sebagai dokumen pendukung bagi bahan tersebut agar bisa digunakan sebagai bahan pada proses produk halal.
Dan ada spesifikasi dan SWOE. Nah, apa itu spesifikasi bahan? Spesifikasi adalah informasi produk yang menyatakan tentang deskripsi produk atau proses komposisinya, kandungannya, atau sumber dari suatu bahan. Ini contohnya, misalnya kita punya produk oleorosin kapsium 1 mil SHU. Nah, bagaimana deskripsinya? Bagaimana sifat karakteristik dari organoleptiknya, kemudian spesifikasinya seperti apa saja, warnanya bagaimana, ingredient yang terdapat di dalamnya seperti apa, packingnya bagaimana, storage-nya seperti apa. Nah, ini adalah spesifikasi produk yang diberikan oleh produsen dari bahan tersebut. Nah, ini bisa menjadi sebagai dokumen pendukung dari bahan. Kemudian ada yang tadi kita sebut sebagai COA atau Certificate of Analysis, di mana ini adalah dokumen yang memuat sifat-sifat fisika, kimia, dan sifat mikrobiologis yang dikeluarkan oleh produsen. Ini ada contoh dari COA pada bahan media pertumbuhan mikroba yang berfungsi sebagai sumber nitrogen. Nah, di sini tertulis nih, ada yang disebut sebagai porsin. Nah, kita tahu tadi porsin itu adalah nama lain dari babi. Berarti si bahan ini atau plant peptone XXYZ ini tidak bisa digunakan sebagai bahan pada proses produk halal. Nah, dokumen pendukung bahan yang berikutnya ialah laporan hasil analisis laboratorium. Laporan dari analisis laboratorium bisa dijadikan sebagai dokumen pendukung. Nah, di antaranya ada beberapa analisis yang sering dilakukan di laboratorium terkait dengan kehalalan bahan dan produk. Di antaranya yaitu analisis dari DNA, di mana menggunakan real-time PCR atau PCR konvensional biasa, kemudian analisis dari protein dengan STS-Page atau Pork Detection Kit, atau dengan spektroskopi inframerah atau FTIR yang dikombinasikan dengan kemometri. Kemudian analisis asam lemak menggunakan gas kromatografi atau gas kromatografi yang disandingkan dengan MS. Kemudian alkohol juga bisa deteksi dengan GC atau GC-MS. Kemudian lemak, analisis lemak atau minyak menggunakan atau analisis dari bulunya menggunakan spektroskopi inframerah yang dikombinasikan dengan kemometri. Nah, hasil analisis laboratorium ini bisa dijadikan sebagai acuan bahwa bahan-bahan tersebut benar-benar terhindar dari sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang sesuai dengan syariat. Nah, berikutnya dokumen pendukung bahan lainnya bisa menggunakan material safety data sheet atau kuesioner halal. Di sini MSDS atau lembar data keselamatan bahan atau LDKB adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia, meliputi sifat fisikanya, kimianya, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganannya, tindakan khusus dalam keadaan daruratnya seperti apa, dan pembuangan serta informasi lain yang diperlukan termuat dalam MSDS ini. Ini bisa dijadikan sebagai acuan juga bahwa bahan tersebut benar-benar aman digunakan dalam proses produk halal. Selain itu, kita juga bisa menggunakan dokumen pendukung dalam bentuk kuesioner halal, di mana kuesioner halal ini ada data-data kuesioner yang di sana menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi dari kehalalan dari produk tersebut. Nah, ini adalah dokumen pendukung bahan yang bisa digunakan sebagai data pendukung bahwa bahan tersebut benar-benar merupakan bahan yang halal. Nah, itu tadi kategori dari dokumen bahan yang digunakan sebagai dokumen pendukung bahan. Apakah bahan-bahan tersebut benar-benar merupakan bahan yang diperbolehkan atau halal digunakan dalam proses produk halal. Dan yang menjadi poin penting bagi para pendamping PPH adalah dokumen pendukung bahan yang utama, yaitu sertifikat halal, di mana bahan kritis itu wajib memiliki dokumen pendukung bahan yang utama ini. Sedangkan dokumen pendukung bahan lainnya ini hanya digunakan nantinya untuk proses sertifikasi halal secara reguler. Nah, berikut adalah ketentuan produk yang tidak dapat diajukan sertifikat halalnya. Yang pertama, nama produk yang mengandung nama minuman keras,
contohnya root beer, es krim rasa rum raisin, atau bir 0% alkohol. Jadi meskipun di sini tertulis 0% alkohol, tetap tidak bisa dilakukan sertifikat halalnya jika ada mengandung nama minuman keras. Kemudian yang kedua adalah nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger atau hotdog. Meskipun sebenarnya ada orang yang menamai hotdog meskipun dia menggunakan daging sapi gitu, tetapi di sini tidak bisa dilanjutkan proses sertifikat halalnya karena dia mengandung nama babi dan anjing atau sesuatu nama hewan yang diharamkan secara syariat. Kemudian yang ketiga adalah nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak. Bahkan mungkin sebenarnya ada sebagian dari pelaku usaha ini dijadikan sebagai suatu marketing gitu. Nah, ini yang perlu juga diedukasi bahwa bagaimana kita mencari satu marketing yang baik tapi dengan cara yang baik gitu. Meskipun ini seolah-olah menggelitik para konsumen untuk mencobanya, tapi mari kita para pelaku usaha juga, para pendamping PPH mengajak para pelaku usaha untuk mencari nama lain yang lebih marketing juga, lebih terpasarkan juga, tetapi tidak perlu mengandung nama-nama setan. Nah, kemudian yang dilarang adalah nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan atau ritual atau perayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini juga tidak bisa dilakukan pengajuan sertifikat halalnya. Kemudian nama produk yang mengandung kata-kata yang mengandung unsur pornografi. Nah, ini juga dilarang atau tidak termasuk kategori produk yang bisa diajukan sertifikat halalnya. Kemudian, produk dengan karakteristik atau profil sensori yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Jadi, meskipun namanya sudah bagus nih, tapi ternyata aromanya atau baunya yang dirasa secara sensori atau penampakannya itu seolah sesuatu bahan atau produk yang haram atau yang telah dinyatakan haram, itu juga tidak bisa diajukan proses sertifikat halalnya. Kemudian yang ketujuh adalah produk atau bahan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi produk-produk yang tidak aman dikonsumsi atau merusak kesehatan juga tidak bisa dilanjutkan proses sertifikat halalnya. Nah, itulah paparan dari materi kita mengenai ketentuan bahan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa merecall, dan apakah dengan mungkin dengan pertanyaan ini memancing apakah ternyata saya sudah paham loh tentang mengenai ketentuan bahan pada proses produk halal. Ternyata ada loh yang perlu saya bahas lagi ke belakang gitu. Nah, ini diantaranya itu yang pertama bisa ditanyakan apakah sudah mengerti dengan maksud dari bahan non kritis atau positif risk itu seperti apa. Kemudian apakah sudah paham kriteria pangan yang tidak aman dan tidak halal itu untuk dikonsumsi itu apa saja ini kriterianya. Kemudian sudah bisa merecall apa saja nih bahan-bahan yang tergolong ke dalam bahan yang haram sesuai dengan fatwa MUI. Kemudian mengerti dengan maksud dari titik kritis utama itu, bagaimana titik kritis utama itu. Kemudian bisa menjelaskan jenis dan sumber bahan dari proses produk halal, serta dapat, yang paling penting itu adalah dapat atau mampu mengidentifikasi titik kritis bahan, baik itu bahan hewani, nabati, atau jenis bahan lainnya. Kemudian mampu menggolongkan bahan-bahan tersebut ke dalam bahan kritis atau non kritis. Ini bisa kita contohkan mungkin bagi para pendamping PPH bisa mengerjakan di kertasnya masing-masing itu misalnya pembuatan cireng isi bakso. Nah, bahan-bahan apa saja yang digunakan, kemudian bahan-bahannya tersebut apakah bahan kritis atau tidak, atau bahan non kritis. Kemudian bisakah para pendamping PPH menelusuri jika dia termasuk bahan kritis, bisakah pendamping PPH menelusuri dokumen pendukung bahannya gitu. Nah, ini dicoba sebagai bahan latihan. Kemudian yang berikutnya, para pendamping PPH harus tahu dokumen pendukung bahan yang utama itu apa. Nah, ini dan bisa dilihat di website mana nih si dokumen pendukung bahan itu.
Kemudian ada lagi informasi tambahan nih, meskipun tidak terpakai dalam proses sertifikasi secara self-declare ini, yaitu dokumen pendukung bahan lainnya. Tapi para pendamping PPH kalau bisa, oh ternyata ada informasi tentang dokumen pendukung bahan lainnya ini loh gitu. Nah ini juga perlu diketahui. Kemudian yang terakhir itu para pendamping PPH juga tahu mana produk-produk yang tidak dapat diajukan proses sertifikat halalnya. Jadi tadi yang materi terakhir kita itu juga menjadi satu informasi bagi para pendamping PPH untuk melanjutkan bahwa proses produk dari pelaku usaha tersebut dapat dilanjutkan ke dalam memperoleh sertifikat halalnya. Nah, itulah paparan materi kita mengenai ketentuan bahan dari proses produk halal, yang semoga semua ini bisa menjadi penambahan ilmu bagi kita semua dan bisa dipraktekkan yang utama, sehingga dan prakteknya itu menjadi suatu kebermanfaatan bagi umat dan untuk menjadi suatu keberkahan yang Allah ridhoi, hingga nantinya kita tidak hanya bekerja di dunia ini cuma tidak hanya berlelah gitu dengan dunia, tetapi juga menjadi tabungan nanti di akhirat. Jadi diniatkan lagi semua apa yang kita lakukan ini karena Allah, untuk mendapat ridho Allah, karena tujuan utama kita adalah bahwa apa yang dimakan oleh umat atau apa yang dimakan oleh teman-teman kita mungkin itu benar-benar sesuatu yang halal lagi baik, atau apa yang dimakan oleh kita juga yang pastinya kita dan keluarga kita. Dan yang pastinya segala sesuatu itu tidak akan mungkin mudah instan seperti membolak-balik telapak tangan. Pasti ada proses atau usaha yang akan kita lalui, dan semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk melalui proses tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan utama kita, apa yang menjadi niat kita, yaitu semuanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dengan apa yang kita makan itu Allah ridho, itu juga berhasil kita wujudkan bersama-sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih terpulang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.